Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama dari perbankan Big Cap BBRI, direkomendasikan buy, supportnya di 3650, resisten hingga ke Rp4.400 per sahamnya. Kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu ada TPIA, juga direkomendasikan buy 9.200, resisten hingga ke 10.650, cukup lebar pemirsa. Kemudian juga aman, rekomendasi buy 6.800 hingga 9.800, sementara buka juga direkomendasikan buy di 120 hingga ke Rp160 per saham. BBRI, TPIA aman dan juga ada buka. Baik, Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Yosep. Perbankan Big Cap Pak, BBRI. Tapi sebelum kita ulas BBRI, saya mau review singkat Pak untuk BBRI dan juga perbankan Big Cap lainnya. Kurang memberikan kontribusi meskipun suku bunga acuan kemarin juga dipangkas oleh Bank Indonesia. Asing tetap jualan. Apakah ini antisipasi atau price in dari jelang rilis kinerja Pak yang lebih cenderung masih akan tetap melambat di kuartal kedua atau semester pertama di 2025 atau ada faktor lainnya? Oke, kalau dibilang dari segi antisipasi sih sebenarnya sangat mungkin Mas David faktornya seperti itu. Tapi kalau untuk BBRI sendiri ini sebenarnya kita melihat walaupun belum besar, walaupun belum nilai inflow yang kami harapkan hadir di BRI, tapi udah mulai ada nih inflow dari investor asing di saham BRI. Mau nggak mau, saham BRI sendiri ini walaupun majority dimiliki sama pemerintah untuk total saham secara keseluruhan, tapi free floatnya itu masih banyak dipegang sama asing. Jadi kalau misalnya ngelihat pergerakan harga saham BRI lebih relevan kalau kita ngelihat pergerakan masuk dan keluarnya asing. Beberapa waktu terakhir sih udah mulai inflow untuk BBRI, sehingga dalam pilihan kalau misalnya kita ngelihat relatif ke beberapa big banks yang lain, menurut saya BBRI di dalam posisi yang lebih menarik untuk beberapa waktu ke depan karena inflow-nya itu lumayan juga. Kalau misalnya kita ngelihat dari pertengahan Juli lah, dari 10 Juli itu inflow-nya lumayan. Oke, hari ini ditutup berbalik melemah Pak di 0,77% di 3860, kembali meninggalkan level 3.900-an. Momentum ini lebih dipandang dari sisi positif tidak untuk harga diskon kembali untuk BBRI ataupun sebaliknya, Pak Yosep? Untuk ngelihat posisi seperti ini di mana investor asingnya mulai inflow dan harga sahamnya cenderung turun, menurut saya ini bisa dibilang kita beli barang diskon kalau misalnya posisinya seperti saat ini. Jadi menurut saya sih momentum positif lah untuk BBRI di posisi sekarang. Buy di level berapa Pak dengan 3860 penutupan hari ini? Di level 3.700 tuh masih oke untuk buy. Intinya kalau support yang bisa saya perhatikan di sini sih di 3.650 itu level support. Kalau misalnya tembus itu ya mungkin kita perlu analisa lagi lah untuk BBRI. Baik, resisten tadi ke 4.400 Pak Yosep, ini target sampai kapan? Ngelihat volatilitasnya yang lagi cukup rendah untuk BBRI sekarang, mungkin sampai akhir tahun lah untuk BBRI. Baik, dari BBRI kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari TPIA, ini saham-saham grup Prayogo Pangestu. Saya ulang kembali, supportnya di 9.200, resistennya cukup lebar hingga ke 10.650. Tapi yang cukup menarik ini Pak Yosep, ketika dari saham-saham grup Prayogo Pangestu rata-rata ini mengalami penguatan signifikan. TPIA tampaknya cukup ketinggalan Pak, bahkan di momentum anak usahanya juga IPO, antusias dari investor, TPIA lebih cenderung tertekan meskipun tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Bagaimana Anda melihat posisi ini dan alasan mungkin rekomendasi dari TPIA masuk ke dalam salah satu saham pilihan? Mungkin salah satu alasannya adalah karena investor lagi fokus ke anaknya, ke CDIA. Kayak gitu. Jadi ini mungkin lagi berburu masuk juga yang udah dapat penjatahan. Ini kan kalau misalnya ngelihat penjatahannya hampir semua dapat, tapi porsinya sangat kecil kan, kayak gitu. Jadi mungkin mata investor juga lagi mengarah ke sana. Tapi kalau ngelihat based on history, seperti contoh BRPT,
beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, BRPT itu salah satu yang tertinggal. Saham-saham yang lain itu naiknya luar biasa, BRPT itu masih ketinggalan di belakangan. Jadi posisi momentumnya menurut saya momentum yang bisa dimanfaatkan seperti itu. TPIA ini seperti tertinggal dibanding beberapa saham di grup Prayogo yang lain. That's why pilihannya ke TPIA yang bisa dikatakan lebih terdiskon dibanding beberapa opsi. 9.400 melemah di 2,84%. Udah termasuk harga diskon tidak, Pak Yosep, atau buy di level berapa? Rekomendasi Anda? Kalau di posisi sekarang sebenarnya lumayan juga sampai di 9.200 lah itu, atau 9.100 itu saya masih ini ada support juga di 9.200, jadi itu mungkin level yang bisa diperhatikan tuh. Oke, baik. Penutupan hari ini masih di 9.400, melemah di 2,84% pemirsa. Dari TPIA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Aman Pak, Anda juga rekomendasikan buy, support dan resistennya juga cukup lebar, 6.800 hingga ke 9.800. Nah, Aman juga pergerakannya Pak dalam beberapa perdagangan terakhir tampaknya juga lebih cenderung tertekan. Ketika dari euforia indeks harga saham gabungan melaju cukup kencang ini. Namun hari ini masih mampu bertahan di 8.000, intraday hari ini sempat di 79. Rekomendasinya untuk Aman? Untuk Aman sama, ini posisinya seperti kita membeli barang diskon, buy on weakness juga untuk Aman Mineral. Kalau kita ngelihat dari akumulasi dari investor asing di saham Aman Mineral itu cukup tinggi beberapa waktu terakhir. Tapi sayangnya harga sahamnya justru cenderung tertekan. Nah, ini justru momentum yang bisa dikatakan momentum yang cukup baik karena harga sahamnya terdiskon, tapi kita melihat bahwa ada pihak-pihak yang mengumpulkan saham ini. That's why itu sih alasan dari saham Aman Mineral masuk dalam rekomendasi hari ini. Supportnya cukup jauh Pak di 68? Ya, ini karena memang harga sahamnya lagi bergerak lumayan, 6.800 ya menurut saya ini level support yang cukup oke lah, atau di 7.500 lah. Kalau misalnya ngelihat dari support terdekat tuh 7.500. Baik. Kita beralih ke saham pilihan terakhir dari teknologi Pak, ada Buka. Hari ini juga melesat di 5,97%. 2 hari terakhir Buka juga ikut menopang dari teknologi ketika dari DCII kemudian juga MTEK juga mengalami penguatan. Analisisnya untuk Buka? Buka ini salah satu emiten di konglomerasinya MTEK. Ini beberapa waktu terakhir, ini mungkin dari Maret 2024 sampai hari ini itu masih ada di fase sideways, dan kita udah melihat lah bahwa Buka ini penurunannya mulai terbatas. Tapi di balik penurunan yang mulai terbatas ini, akumulasinya ada big money yang bisa dibilang lagi mengumpulkan saham ini. Memang belum terlihat naik signifikan, tapi akumulasinya sudah dilakukan. Justru ini nih saya sampai sekarang masih menunggu nih kapan Buka bisa breakout. Setidaknya dari level 150-an lah. Ketika udah breakout dari level 150, menurut saya ini mungkin Buka itu masuk ke fase bull marketnya. Oke, apakah direkomendasikan buy on breakout? Lebih aman jika Buka menembus resisten yang Anda sebutkan tadi? Kalau misalnya nembus dalam waktu dekat, menurut saya itu mungkin lebih aman lah. Baik. Lebih oke lah momentumnya. Baik, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBRI, TPIA, Aman, dan Buka, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Yosep, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan penguatannya semakin terbatas, di mana posisi kedua di sesi kedua hari ini hanya menguat di 0,34%, namun masih bertahan di atas level 7.300-an, tepatnya di 7.311,915, cukup jauh dari intraday tertinggi hari ini, ataupun tertinggi dalam beberapa waktu terakhir di 7.401,579. Level terendah di 7.311, level penutupan hari ini secara intraday
sementara dibuka pada pagi tadi di 7.346. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Kompak mengalami penguatan, tapi penguatannya terbatas seiring dengan menguat terbatasnya indeks harga saham gabungan. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa, teknologi masih memimpin penguatan, tapi dari sisi persentase semakin turun ketika di 2 hari sebelumnya teknologi sempat menguat di atas 7%, perdagangan hari sebelumnya 6%, hari ini hanya di 4,57%. Infrastruktur masih di posisi kedua, 3,42%, ada brand di sana, konsumsi non primer melemah di 1,31%, properti tertekan di 0,76%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada WIFI hari ini melesat di atas 20%, ditutup menguat di 2.700, brand ditutup di 8.000. Toba di 115, SSIA hari ini masih melanjutkan penguatan di 2.850. Terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan, Goto melemah sendirian ketika dari saham-saham tekno lainnya justru menguat di 58, intraday 56, Antam melemah ke 2970 kembali meninggalkan 3000, Pani tertekan ke 14.150 dan film melemah di 1495. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan.